sore saya mau mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Teologi Pastoral, Gembala di Era Revolusi Industri 4.0. Mohon maaf, apa sudah muncul di layar? Sudah Pak. Cuma agak kecil, bisa diperbesar Pak. Ini maksimal. Oh, ya. HP itu Pak. Karena dengan HP. Ya, baik. Gembala di era revolusi 4.0. Istilah revolusi industri 4.0 pertama kali dikemukakan di pertemuan World Economic Forum atau WEF oleh Klaus Schwab. Schwab berpendapat revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat akan mengacu pada bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan, robot, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak, semisal drone. Ancaman terbesar dari revolusi industri 4.0 adalah tenaga kerja dengan kemampuan terbatas atau biasa disebut low skill worker, karena pekerjaan yang biasa mereka lakukan dengan tenaga manusia akan tergantikan dengan mesin yang memiliki kecerdasan buatan. Nah, menurut Consumer News and Business Channel, ada 7 bidang pekerjaan yang bertahan di era revolusi industri 4.0, yaitu industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Nah, para gembala bisa mengarahkan jemaat, khususnya generasi muda, atau mungkin dari anak-anak, diarahkan untuk memilih bidang pendidikan atau bidang ilmu yang dapat terus digunakan yang masih relevan dengan industri 4.0 ini, seperti industri kreatif, sekarang bisa menjadi konten kreator. Nah, dia dibina sejak kecil untuk mampu menampilkan sesuatu yang informatif. Kemudian teknologi informasi ini yang paling banyak digunakan. Profesional dalam arti bisa menjadi profesional lawyer mungkin, atau dalam bidang-bidang yang lain, manajer dalam perusahaan. Pelayanan kesehatan seperti dokter, memang dokter membutuhkan dana yang cukup besar, tapi tidak bisa atau masih sulit untuk digantikan oleh artificial intelligence. Kemudian pendidikan, juga jasa konstruksi. Selain itu, ada peran gembala dan juga tentunya warga gereja, karena tidak mungkin semua beban taruhkan di pundak gembala untuk peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan atau coaching intensif. Seperti saya sebutkan tadi, konten kreator untuk YouTube, digital marketing, atau sosial media marketing, public speaking, musik, dan kuliner. Dan juga hal-hal lain yang mungkin bisa ditambahkan. Jadi beban bersama antara gembala dan seluruh jemaat adalah peningkatan SDM untuk memenuhi bidang-bidang pekerjaan atau bisnis yang relevan untuk era industri 4.0 ini. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, silakan singkat padat. Ya, memang ini bagaimana seorang gembala harus siap di zaman apapun tuh, zaman digital, dengan teknologi, zaman 4.0 ataupun 4.0 ini ya. Ini siapa yang mau menanyakan, menanggapi atau menambahkan, silakan. Saya ingin tanya aja dasar Alkitabnya apa ini? Silakan Pak Hussein, langsung kepada presenternya. Pak Daniel, dasar Alkitabnya apa ini? Gembala.
Ya, gembala yang mempersiapkan, Pak, mempersiapkan domba-dombanya di Timotius itu ya, Pak ya. Itu saja, Pak. Ya, termasuk di situ membela, memelihara, memberi makan. Jadi tercakup semua di situ, Pak Austin. Oke lah. Silakan, ada yang lain. Saya Pak Daniel Austin. Pak Daniel Austin. Pak Daniel bisa minus. Nah, Perlu nggak Pak Nah, kalau gembala mau zaman tanya ke Pak sekarang ini Austin, Pak? Ya, perlu nggak Pak gembala zaman sekarang ini Pak diperlengkapi dengan kemampuan dalam hal memahami teknologi Pak? Dan apa dampaknya Pak bagi jemaat Pak? Makasih Pak. perlu Pak Elia, jika mungkin penggembalaan itu masih terbatas dengan jumlah jiwa atau SDM yang masih terbatas atau masih sedikit, gembala juga harus ya istilahnya multitasking ya, multi talent juga harus mampu. Namun jika banyak kaum muda itu yang bisa dilatih Pak, maksudnya diikutkan pelatihan-pelatihan yang menunjang untuk penggembalaan Pak, dan juga pastinya pelatihan-pelatihan itu menunjang untuk kebutuhan mereka Pak, kebutuhan pribadi mereka. Itu Pak Elia. Ya Pak Daniel, makasih Pak Daniel. Pak. oke, masih ada yang lain, silakan. Saya Pak, Ya, silakan Pak Yusuf. saya mau nanya Pak Daniel, itu kan ini kan kita berbicara tentang revolusi 4.0. Nah, saya mau menanyakan pandangan Bapak. Sekarang kan zaman udah semua revolusi, jadi semua memakai teknologi. Apakah Alkitab masih relevan nggak dipakai dalam berkhotbah? Karena saya lihat juga sekarang banyak hamba Tuhan berkhotbah tidak membawa Alkitab, tetapi hanya memakai gadget. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana? Kalau untuk menyampaikan khotbah-khotbah praktis, Pak, tidak masalah saya kira menggunakan gadget, karena kan khotbahnya sudah ditulis, tinggal ditampilkan. Tetapi untuk khotbah yang mungkin sifatnya pengajaran yang kita harus membuka banyak ayat, masih diperlukan dan sangat diperlukan untuk memakai Alkitab cetak, Pak, begitu. Karena kalau dengan Alkitab digital kita tuh kehilangan konteks, Pak. Pasti akan scroll dulu, cari di mana dengan layar yang terbatas. Tapi kalau dengan Alkitab cetak kita bisa melihat dengan mudah satu konteks atau satu perikop atau satu pasal kitab dengan lebih cepat, Pak. Begitu, Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak. Tapi Bapak nanya sedikit. Tapi lebih Alkitab yang mana Pak? Alkitab elektronik apa Alkitab yang buku Alkitab yang dari Lembaga Alkitab Indonesia? Dua-duanya Alkitabiah, Pak. Tergantung fungsinya, Pak. Kalau kita dengan Alkitab elektronik ya, Pak ya, kita mau berapa versi Alkitab kita bisa pakai, Pak. Jadi kalau mau kita bacakan dari Indonesia Literal Translation, terjemahan sederhana Indonesia, bahasa Indonesia masa kini, nggak mungkin kita bawa Alkitabnya, kita butuh 4 versi, kita bawa ke gereja 4 versi, Pak. Jadi nggak masalah sih kalau saya. Jadi kalau saya sendiri gunakan Alkitab cetak dan elektronik untuk melihat versi-versi yang lain, Pak. Begitu, Pak. Perhatian. Itu namanya Alkitab, Pak. Ya, Alkitab dan Alkitab. Ya. Oke. Baik, bagaimana dengan yang lain? Ini sebenarnya topik yang masih jarang dibahas ya. Hubungan gembala dengan revolusi industri 4.0 itu ya. Nah, ini bagaimana seorang gembala mempersiapkan diri, ya mengembangkan diri dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama yang mungkin yang di perkotaan. Ya, di perkotaan. Kalau di pedesaan, di pedalaman mungkin ya belum mengerti memahami itu. Ya, apa itu? Mungkin juga itu masih
informasi baru ya, tapi kita yang di perkotaan ini kan sudah sering kita dengar. Nah, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Ya, dan memang sekarang gembala terutama di perkotaan dalam pengembangan diri harus ikuti ya. Mengapa? Kalau tidak nanti lebih pintar jemaatnya daripada gembalanya kan gitu. Ya, gembala berbicara tentang IT mereka sendiri sudah lebih dahulu tahu tentang itu. Berbicara tentang ekonomi kreatif ya mereka sendiri sudah tahu tentang hal itu. Tapi sekalipun mungkin terlambat kita mengetahuinya, lebih baik terlambat daripada tidak tahu sama sekali. Kan gitu. Nah, sekarang ini jemaatnya udah pintar. Ya udah pintar ya, terutama di perkotaan. Sebelum kita berkhotbah kalau dia orang kritis, seorang pendidikan, nah dia sudah lebih dahulu membuka ketika kita misalnya khotbah ini. Ya, kita khotbah, dia pasti cari apakah khotbah ini ada di Google atau di internet kan gitu. Ya, apakah ini hasil kreatif sendiri atau memang ini hasil dari copy paste kan gitu ya. Nah, mereka sudah ada yang seperti itu. Kalau ada juga jemaat yang tidak peduli dengan itu, tapi ada juga yang ingin lebih tahu kan gitu ya. Ya, tujuannya motivasinya apa? Ya bisa saja mengukur gembalanya, tapi juga bisa yang ingin lebih banyak tahu daripada saya mencatat, ternyata sudah ada di Google kan gitu. Banyak ya. Tapi banyak kan sih motivasinya ya karena ingin tahu apakah ini memang digali sendiri atau dibuat sendiri. Sama seperti kita ini, ya sesama mahasiswa pasca sarjana, sesama pendeta, mungkin juga kita punya pemikiran seperti itu, ya. Ya, jadi memang kita harus siap ya, siap. Ya di zaman apapun itu, perkembangan apapun. Hanya saya katakan tadi, yang penting isinya adalah Alkitab. Bukan bentuknya yang kita persoalkan. Tapi apakah itu tetap isinya seperti tadi disampaikan oleh Pak Daniel yang presentasi. Nah itu kalau kita membawa Alkitab sekaligus dengan beberapa terjemahan bahasa sehari-hari, ya ada bahasa apa nama Indonesia Yunani atau bahasa Inggris Yunani dan yang lain sebagainya. Nah itu dengan satu alat saja ya kita bisa dapatkan semuanya itu ya tapi kalau dia dalam bentuk manual ataupun bentuk buku berapa banyak buku yang harus kita bawa. Sekarang pun mengajar sudah canggih ya kan, kalau mengajar langsung menggunakan keluar Alkitabnya gitu. Saya juga lagi belajar untuk menggunakan itu. Pas belajar mengajar seperti ini sudah siap Alkitab, mari kita buka Alkitab ini jadi sehingga tidak lagi hanya yang mengharapkan mahasiswa untuk membacanya, tapi kita sendiri bisa untuk menunjukkannya. Gitu. Ya, itu luar biasa termasuk referensinya ya, nah, referensi ini luar biasa. Silakan jika masih ada, tadi Pak Pendri kayaknya dari Tolikara. Saya sekarang Daniel, Pak. Pak Daniel, nih Pak Daniel ini memang tidak pernah ketinggalan, luar biasa dari jauh dari Depok sana. Silakan Pak, ya sama Daniel. Sekarang yang presentasi saya Pak. Bukan, maksud saya pertanyaan, ada nggak pertanyaan tuh dengan Pak Daniel Octavianus? Gembala dengan industri revolusi industri 4.0. Saya terlambat Pak, saya pikir ini belum saya dengar Pak. Belum. Oke lah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin Pak Daniel bisa dikasih kesimpulan terakhir, khususnya bagi gembala yang kita di sini. Ini kan rata-rata gembala ini, ya dari presentasinya. Kesimpulan saya, gembala perlu mempersiapkan diri dan tentunya juga mempersiapkan jemaat untuk menghadapi dunia yang semakin canggih, khususnya di revolusi industri 4.0 ini dalam berbagai hal, baik dalam rohani maupun jasmani, karena semuanya itu tentunya akan saling kait-mengait. Mungkin seperti itu, Pak dosen. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel Octavianus.